Bu, pemasukan dari jualan songket Dila sedang tidak stabil. Para penenun desa kita juga sudah berkurang karena sudah banyak yang tua, Bu. Ternyata bisnis usaha songket ini sulit ya, Bu. Mungkin ada hal lain yang lebih penting dari persoalan untung rugi, Dilan. Ingat, hiduplah seperti pucuk rabuang. Maksud Ibu? Seharusnya bisnismu sudah harus memikirkan kehidupan orang banyak, nak. Tidak hanya kamu seorang. Ucapan ibu memang benar. Seharusnya sebagai orang Minang, saya tidak hanya memandang songket sebagai peluang bisnis. Lebih jauh dari itu, mestinya saya bisa melestarikannya. Bu, Dila ingin punya rumah tenun sendiri, Bu. Punya rumah tenun sendiri, itu bagus. Berarti kamu sudah punya pemikiran yang maju untuk melestarikan budaya Minang. Awalnya untuk memasarkan kain songket, menitipkan ke toko-toko dan bekerja sama dengan kampus. Awalnya sih memang pembayarannya lumayan cukup lancar, tapi lama-kelamaan kok menjadi tersendat. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak membuka rumah tenun sendiri, saya bisa memasarkan langsung kepada konsumen saya. Bermodalkan tabungan sendiri dan keuntungan yang saya dapat selama kuliah, dari situlah saya bisa membuka rumah tenun Pusako Minang ini. Bermodalkan hasil jualan songket selama kuliah, akhirnya pada tahun 2007, perlahan saya bisa membangun rumah tenun dengan nama Pusako Minang. Rumah tenun ini berbeda dari yang lain. Pertama, untuk pekerjaannya saya sengaja mengajak dan membina beberapa anak muda di Pandai Sike yang tidak dapat lanjut kuliah. Kedua, benang yang saya gunakan lebih halus sehingga desain motif songketnya juga lebih beragam. Oh iya. Makasih ya, Bu. Iya. Sudah diantar. Ibu, Iya. ini kain ala jadi, Bu. Ranca ya, Bu? Iya, rancak Dilan. Satu tahun kemudian, saya melakukan pembaharuan lagi dengan mengusung konsep wisata budaya. Di rumah tenun Pusako Minang, pembeli tidak sekedar membeli songket. Mereka bisa melihat langsung proses pembuatan songket. Hasilnya tidak mengecewakan. Usaha saya semakin berkembang. Jadi satu helai gini untuk bisa jadi kain gitu ya? Satu Iya, selendang seperti ini kainnya. Jadi saya kirim ke Jakarta kan? Soalnya kita kan lagi liburan. Tentu bisa lah, Pak. Oh ya, Ibu tinggal pilih aja motif yang disukai dan Bapak langsung melunasi uang mukanya dan kain songketnya nanti akan langsung saya kirim ke alamat Bapak sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Puspa. Setelah lama membuka rumah tenun sendiri di Pandai Sike, salah satu dosen saya memberikan info tentang wirausaha muda mandiri. Menjelaskan bahwa dengan ikut wirausaha muda mandiri, saya bisa mengembangkan usaha Pusako Minang. Onde, terima kasih Bu Puspa. Sama-sama, Dil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Puspa. Peluang ini tidak saya sia-siakan. Meskipun hanya menjadi finalis UMM, saya tetap mendapatkan berbagai ilmu untuk mengembangkan Pusako Minang. Salah satu ilmu yang saya terapkan adalah kreatif memanfaatkan kemajuan teknologi. Hasilnya, saya bisa memasarkan songket ke seluruh Indonesia. Istirahat, Dil. Sudah malam. Bu, Dila ingin buka cabang Pusako Minang di Jakarta. Sepertinya kalau buka toko di Jakarta, pasti peluangnya lebih besar. Ayah dan ibu akan mendukung keputusanmu, nak. Asalkan yakin. Nah, kalau ternyata gagal bagaimana? Dila tidak akan pulang sebelum Dila berhasil di negeri orang, Bu. Rumah tenunmu yang di sini bagaimana, Dila? Selama nanti Dila di Jakarta,
semuanya Dila serahkan kepada ayah sama ibu ya. Bermodalkan bantuan dari Bank Mandiri, saya membuka 1 kios. Dalam waktu 1 tahun, saya sudah mempunyai 2 kios di Jakarta. Saya berpikir bahwa kesuksesan itu diawali dengan kerja keras. Dengan kerja keras itulah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Sudah terima pesanan kainnya? Ala, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oh iya, gimana kabar Ibu sama Ayah? Sehat, Alhamdulillah. Pesananmu semakin lama semakin banyak saja, Dil. Alhamdulillah, Ibu. Rasanya 2 toko aja udah nggak cukup. Onde, Allah menjadi pengusaha sukses anak ibu. Yang penting jangan lupa diri, Dila. Oh yo, Bilo kah pulang? Bulan depan mungkin. Biko dia telepon lagi ya, Bu. Bila mau beresin paket yang baru datang. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu benar, songket bukan sekedar lembaran kain. Setiap detail motifnya merupakan identitas Minangkabau. Maka sebuah kehormatan bagi saya sebagai perempuan pandai siket saat saya bisa melestarikan warisan budaya ini, tidak hanya kepada masyarakat Minang, tetapi juga kepada Indonesia.